Dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Pengging yang dipimpin oleh Raja Damarmoyo, ia memiliki seorang putra bernama Joko Bandung. Suatu hari, Raja bertanya kepada Joko Bandung, Mau sampai kapan kau membujang? Sampai hari ini, belum ada satupun wanita yang cocok. Bahkan dari semua gadis yang ada di kerajaan Pengging, aku akan menikah jika Prambanan sudah jatuh dalam kekuasaan kerajaan Pengging. Ayah, izinkan Ananda untuk terjun langsung di medan pertempuran. Hati-hati ya anakku, Raja Prambanan bukanlah orang sembarangan. Raja tersebut memiliki kesaktian yang sangat tinggi. di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan pertempuran datang. Prajurit itu memberikan kabar bahwa pasukan kerajaan Pengging telah banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pengging ke medan pertempuran. Di tempat lain, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Raja Boko yang bertubuh tinggi besar hingga dianggap keturunan raksasa. Anehnya, ia memiliki putri cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, sang Raja Boko menemui putrinya dan bertanya, "Mengapa kau tidak segera menikah?" Aku saat ini masih ingin sendiri, sembari menemani ayah memerintah kerajaan Prambanan. Sampai kapan tetap seperti ini? Mendengar jawaban dari putrinya, sang Raja Boko mengambil senjatanya dan berangkat memimpin pertempuran bersama beberapa pasukan pilihannya. Kekuasaan di istana pun diserahkan kepada Dewi Roro Jonggrang. Dalam tempo waktu yang singkat, Raja Boko sudah sampai di medan pertempuran dengan ilmu kanuragannya. Kemudian, dia memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Pengging. Sementara itu, saat perjalanan ke medan pertempuran, Joko Bandung harus melintas sebuah hutan angker. Konon, katanya, bagi siapapun yang berani melewati hutan akan menjadi santapan sang penunggu hutan tersebut yang bernama Bondowoso. Besar juga nyalimu, wahai manusia. Apakah kau memiliki 7 nyawa? Sampai berani melewati hutan ini. Aku tidak takut denganmu, wahai setan belang macam dirimu. Maju kau! Ampun, aku mengaku kalah, jangan bunuh aku. Berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Ampuni aku. Apa untungnya jika aku mengampunimu? Aku akan mengabdi dan bergabung dengan ragamu. Niscaya kesaktianmu akan berlipat. Kau pun juga akan mampu menguasai semua jin di hutan ini. Baiklah, lakukan. Joko Bandung setuju dengan penawaran tersebut. Sekarang jiwa dan namaku melekat pada dirimu. Maka namamu berubah menjadi Bandung Bondowoso. Kini, Bandung Bondowoso meninggalkan hutan. Bandung Bondowoso segera tiba di medan perang. Ia melihat banyak prajurit Pengging yang gugur dan terluka. Marah, ia pun bertarung hebat melawan Raja Boko. Prabu Boko pun akhirnya kalah. Bandung Bondowoso pun meminta kepada prajurit untuk diantarkan ke istana Prambanan. Sesampainya di istana, Bandung Bondowoso terpesona melihat kecantikan dari seorang gadis. Gadis itu adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang merasa penasaran serta merasa kagum akan ketampanan dan kegagahan dari pemuda itu. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Belum sempat menjawab, prajurit memberitahukan bahwa Raja Boko telah gugur di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Roro Jonggrang pun lemas tak berdaya mendengarkan laporan tersebut. Aku adalah putri dari... Aku tak peduli. Dewi siapa Roro ayahmu. Jonggrang tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena Bandung Bondowoso telah menghilangkan nyawa ayahnya. Kau harus menjawab. Setidaknya, beritahukan aku namamu. Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang.
Mohon beri hamba waktu. Akhirnya, Roro Baiklah. Jonggrang menemukan Aku cara akan menunggu untuk menolak jawabanmu hingga secara sore halus hari. pinangan Bandung Bondowoso. Dia ingin mengajukan syarat jika ingin menikahinya. Baiklah, aku akan menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Katakan, apa syaratmu? Bangunlah 1000 candi dalam satu malam. Syarat yang mudah bagiku. Hari pun sudah mulai gelap. Bandung Bondowoso duduk bersila di tempat yang lapang sebagai lokasi dibangunnya candi dan sumur. Dia kemudian mengarahkan kekuatan dari Bondowoso sehingga membuat sumur bukanlah hal yang sulit. Selesai membuat sumur, Bandung Bondowoso memulai ritual pemanggilan pasukan jin. Dan tak berselang lama, datanglah pasukan jin di hadapan Bandung Bondowoso dan memerintahkan para jin untuk segera dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Berjalannya waktu, satu demi satu candi telah selesai dibangun. Wahai Dewi, hamba ingin memberitahu bahwa candi yang Dewi minta kepada Bandung Bondowoso akan segera selesai. Mendengar hal itu, Dewi Roro Jonggrang mulai panik dan cemas. Dia pun segera mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang memerintahkan para dayang kerajaan untuk memukul kentongan agar terdengar suara riuh. Akibat dari bunyi kentongan yang dipukul membuat ayam jantan di seluruh Prambanan saling berkokok bersahut-sahutan dan matahari mulai terbit dari timur Prambanan. Seketika itu juga pasukan jin yang mengerjakan candi ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya. Padahal masih kurang 1 candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso pun tak habis pikir, mengapa fajar begitu cepat datang. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di pojok timur itu. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso menghampiri tempat cahaya itu berasal. Dan Bandung Bondowoso menemukan para dayang yang memukul kentongan. Salah satu dayang menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari Dewi Roro Jonggrang. Mendengar jawaban dari dayang tersebut, amarahnya memuncak. Bandung Bondowoso mengibaskan lengannya. Seketika, tempat tersebut porak-poranda dan para dayang terpental ke segala arah. Akhirnya, kembalilah Bandung Bondowoso menuju bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Namun, sayangnya saat itu hari sudah benar-benar pagi. Sudahlah Raden, Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka... Cukup, aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang. Sekarang hari sudah benar-benar pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya dan Raden tidak mampu memenuhi syarat untuk membuatkanku 1000 candi. Bandung Bondowoso giginya gemetar menahan amarah. Dewi Roro Jonggrang nampak sangat ketakutan. Wahai Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kalau kau tidak mau ku beristri, maka aku akan jadikan kau menjadi pelengkap arca di candiku. Kutukan Bandung Bondowoso tak bisa ditarik lagi. Seketika, Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut. Hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Muda jiwa selamanya muda. Kisah kita
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.